dilakukan dengan memberikan keterangan terlebih dahulu, definisi, prinsip, dan konsep materi pembelajaran, serta memberikan contoh-contoh latihan pemecahan masalah dalam bentuk ceramah, demonstrasi, tanya jawab, dan penugasan. Siswa mengikuti pola yang diterapkan oleh guru secara cermat. Penggunaan metode eksplorasi merupakan metode pembelajaran mengarah kepada tersampaikannya isi pembelajaran kepada siswa secara langsung. Penggunaan metode ini, siswa tidak perlu mencari dan menemukan sendiri fakta-fakta, konsep, dan prinsip karena telah disajikan secara jelas oleh guru. Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode ekspositori cenderung berpusat kepada guru. Guru aktif memberikan penjelasan dan informasi pembelajaran secara terperinci tentang materi pembelajaran. Metode ekspositori sering dinalogikan dengan metode ceramah karena sifatnya sama-sama memberikan informasi. Menurut Herman Hudoyo tahun 1998, metode eksposisi dapat meliputi gabungan metode ceramah, metode metode tanya jawab, metode penemuan, dan metode peragaan. Tito Gunawan dalam pembelajaran menggunakan metode ekspositori, pusat kegiatan masih terletak pada guru dibandingkan metode ceramah. Dalam metode ini, dominasi guru sudah banyak berkurang. Tetapi jika dibandingkan dengan metode demonstrasi, metode ini masih nampak banyak. Kegiatan guru berbicara pada metode ekspositori hanya dilakukan pada saat-saat tertentu saja, seperti pada awal pembelajaran, menerangkan materi, memberikan contoh soal. Kegiatan siswa tidak hanya mendengarkan, membuat catatan, atau memperhatikan saja, tetapi mengerjakan soal latihan. Mungkin dalam kegiatan ini siswa saling bertanya. Yang kedua adalah langkah-langkah strategi pembelajaran ekspositori. Ada beberapa langkah dalam menerapkan strategi ekspositori, yaitu yang pertama, persiapan atau preparation. Terhadap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan siswa untuk menerima pembelajaran. Dengan strategi ekspositori, langkah persiapan merupakan langkah yang sangat penting. Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan strategi ekspositori sangat tergantung pada langkah persiapan. Beberapa hal yang harus dilakukan dalam langkah persiapan diantaranya adalah: yang pertama, berikan sugesti yang positif dan hindari sugesti yang negatif. Yang kedua, mulailah dengan menggunakan tujuan yang harus dicapai. Yang ketiga, bukalah file dalam otak siswa. Yang kedua ada penyajian atau presentation. Langkah penyajian adalah langkah penyiapan materi pembelajaran sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan. Guru harus dipikirkan. Guru dapat menyajikan ini adalah bagaimana cara agar materi pembelajaran dapat dengan mudah ditangkap dan dipahami oleh siswa. Karena itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan langkah ini, yaitu yang pertama, penggunaan bahasa, intonasi suara, penjagaan kontak mata dan dengan siswa, dan menggunakan objek-objek yang menyegarkan. Yang ketiga ada korelasi atau correlation. Langkah korelasi adalah langkah menghubungkan materi pembelajaran dengan pengalaman siswa atau dengan lain yang memungkinkan siswa dapat menangkap keterkaitannya dengan struktur pengetahuan yang telah dimilikinya. Langkah korelasi dilakukan untuk memberikan makna terhadap materi pembelajaran, baik makna untuk memperbaiki struktur pengetahuan yang telah dimilikinya maupun makna untuk meningkatkan kualitas kemampuan berpikir dan kemampuan motorik siswa. Yang keempat, penyimpulan atau generalisasi. Menyimpulkan adalah tahapan untuk memahami inti atau core dari materi pembelajaran yang telah disajikan. Langkah menyimpulkan merupakan langkah yang sangat penting dalam strategi ekspositori, sebab melalui langkah penyimpulan, siswa akan dapat mengambil intisari dari proses penyajian. Yang kelima ada mengaplikasikan atau application. Langkah aplikasi adalah langkah untuk kemampuan siswa setelah mereka menyimak penjelasan guru. Langkah ini merupakan langkah yang sangat penting dalam proses pembelajaran ekspositori,
Sebab melalui langkah ini, guru akan dapat mengumpulkan informasi tentang penguasaan dan pemahaman materi pembelajaran oleh siswa. Teknik yang bisa dilakukan pada langkah ini diantaranya yaitu dengan membuat tugas yang relevan dengan materi yang telah disajikan, dengan berbagai teks yang sesuai dengan materi pembelajaran yang telah disajikan. Selanjutnya C. Keunggulan dan kelemahan strategi ekspositori. Yang pertama, keunggulan. Strategi pembelajaran ekspositori merupakan strategi pembelajaran yang banyak dan sering digunakan. Hal ini disebabkan strategi ini memiliki beberapa keunggulan di antaranya. Yang pertama, dengan strategi pembelajaran ekspositori, guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran. Ia dapat mengetahui sampai sejauh mana siswa menguasai bahan pembelajaran yang disampaikan. Yang kedua, strategi pembelajaran ekspositori dianggap sangat efektif apabila materi pembelajaran yang harus dikuasai siswa cukup luas. Sementara itu, waktu yang dimiliki untuk belajar terbatas. Yang ketiga, melalui strategi pembelajaran ekspositori, siswa dapat mendengar melalui penuturan atau kuliah tentang suatu materi pembelajaran. Juga sekaligus siswa bisa melihat suatu observasi atau melalui pelaksanaan demonstrasi. Yang keempat, keuntungan lain pada strategi pembelajaran ini bisa digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran kelas yang yang besar. Selanjutnya, kelemahan. Yang pertama, strategi pembelajaran ini hanya mungkin dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar, menyimak secara baik. Untuk siswa yang tidak memiliki kemampuan seperti itu, perlu digunakan strategi lain. Yang kedua, strategi ini tidak mungkin dapat melayani perbedaan setiap individu, baik perbedaan kemampuan, perbedaan pengetahuan, minat, dan bakat, serta perbedaan gaya belajar. Yang ketiga, karena strategi ini lebih diberikan melalui ceramah, maka akan sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan sosialisasi, hubungan interpersonal, serta kemampuan berpikir kritis. Yang keempat, ada keberhasilan strategi pembelajaran ekspositori sangat tergantung pada apa yang dimiliki guru, seperti persiapan, pengetahuan, serta percaya diri, dan semangat antusias, motivasi, dan berbagai kemampuan seperti kemampuan bertutur atau berkomunikasi, dan kemampuan mengelola kelas. Tapi itu semua dapat dipastikan proses pembelajaran tidak mungkin berhasil. Yang kelima, ada karena gaya berkomunikasi strategi belajar lebih banyak terjadi satu arah atau one way communication. Maka kesempatan untuk mengontrol pemahaman siswa akan materi pembelajaran akan sangat terbatas pula. Di samping itu, berkomunikasi satu arah bisa mengakibatkan pengetahuan yang dimilikinya siswa kurang. Dan yang keenam, dimiliki siswa akan terbatas pada apa yang diberikan guru. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.